Semua kembali lagi dengan saya Putra Alexander Langkola dengan NPM 52190096. Di sini saya akan mereview jurnal tentang studi awal fabrikasi sel surya berbasis Desynthetic Solar Cell atau DSSC dengan menggunakan ekstrak daun dan buah sirsa sebagai photosynthesizer. Oke, yang pertama pendahuluan, kebutuhan energi di dunia semakin lama semakin bertambah. Sebagian besar energi tersebut berasal dari energi fosil, seperti bahan bakar minyak yang jumlahnya semakin lama semakin menipis dan sewaktu-waktu bisa habis karena tidak dapat diperbaharui. Dengan menipisnya cadangan fosil ini, negara-negara di dunia sedang berlomba-lomba mengembangkan energi alternatif yang diperbaharui, khususnya di Indonesia sendiri. Beberapa sumber energi yang dapat diperbarui seperti tenaga angin, tenaga air atau hydropower, biomasa, dan penggunaan energi melalui sel surya atau solar cell merupakan energi alternatif yang cukup menjanjikan. Sel surya merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Salah satu jenis sel surya yang sedang dikembangkan adalah Desynthetic Solar Cell atau DSSC, yaitu sel surya yang berbasis fotoelektrokimia yang pertama kali ditemukan oleh Profesor Michael Gratzel pada tahun 1991 yang telah menjadi topik penelitian intensif oleh penelitian di seluruh dunia. Oke, metode penelitian yang pertama, uji UV phase. Pada pengujian UV phase, para peneliti ini menggunakan spektrofotometer UV phase. Sebelum melakukan pembacaan, alat tersebut dikalibrasi dengan menggunakan pelarut etanol 96%. Pada kuvet, kemudian pelarut tersebut dikalibrasi menjadi 0. Kedua, ekstraksi daun dan buah sirsak masing-masing diencerkan dengan dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian dilakukan analis UV phase. Yang kedua, uji arus dan tegangan. Pengujian di SSC dilakukan dengan mengukur arus dan tegangannya menggunakan multimeter. Sebelum mengukur arus dan tegangan, kedua sisi elektroda pada DSSC dijepit dengan penjepit buaya, kemudian dirangkai seperti gambar di samping. Yang ketiga, uji SEM atau Scanning Electron Microscopy. Kaca INTO atau indium tin oxide dipotong dengan ukuran yang kemudian dibersihkan dengan menggunakan etanol, lalu dilap dengan menggunakan tisu sampai kering, kemudian diukur resistansinya dengan menggunakan multimeter. Pasta TiO2 dideposisikan dengan metode Dr. Blade. Setelah itu disentering dengan menggunakan kompor listrik sampai pada temperatur 450 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah disentering, sampel kemudian direndam ke dalam dai dan didiamkan selama 24 jam. Setelah itu diangkat dengan menggunakan pinset, lalu sisi kaca dibersihkan dengan menggunakan tisu, kemudian sampel dimasukkan pada alat penguji SIM. Nah, sekarang yang ketiga, hasil dan pembahasan. Pada grafik yang pertama menunjukkan hubungan antara absorbansi dan panjang gelombang. Pada grafik tersebut terdapat 9 puncak absorbansi pada panjang gelombang tertentu. Dan yang pada grafik yang kedua di bawahnya, pada grafik tersebut terdapat 3 puncak absorbansi yang hanya terdapat pada daerah UV, yaitu pada panjang gelombang 2,8
289,5 nanometer dan 2,266 nanometer dan 245,5 nanometer. Nah, sekarang kesimpulan, berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, efisiensi day sensitized solar cell atau DSSC dari penggunaan ekstrak daun sirsak adalah sebesar 0,00104% dengan spektrum serapan day pada daerah UV dari rentang 241 nanometer sampai 399,5 nanometer. Sedangkan untuk daerah visible-nya 502,5 nanometer sampai 664,5 nanometer. Penyerapan panjang gelombang tertinggi terdapat pada 290 nanometer dengan absorbansi sebesar 5,373. Nah, itulah hasil presentasi jurnal saya. Sekian dan terima kasih.